berapa kali. Saya kaget. Saya bilang, berapa kali apa Pak? Berapa kali ngelakuinnya? Saya bilang, saya nggak ngelakuin Pak. Bled. Diapain? Tonjok. Saya nggak ngelakuin. Tonjok. Pas ketiga kali saya ditonjok, dia ngomong. Temen lu ngomong, katanya ngelakuinnya sama lu. Kayak gitu. Siapa? Tuh Jenal. Lah Jenal kali. Saya mau orang. Saya pun nama Jenal awalnya nggak kenal Pak. Jenal itu orang Belanda, walaupun orang Pai. Sekenal sama Jenal itu cuma sepintas. Kalau seandainya di tempat saya dengan orang, Jenal itu berbantuan. Nggak kurang nggak lebih. Jam banyak baca tuh katanya gitu. Ngapain nggak lu? Tendang saya. Terus kalau ngelakuin, habis tendang saya digebuk pakai bambu besi. Tetap saya nggak ngelakuin. Dipakai selang, tetap saya nggak ngelakuin. Saya disuruh rokok, suruh makan rokok, di staples, baru pakai lakban. Dibuka lakban saya, pas sampai dikit, tarik sampai beberapa bulu mata sama rambut kayak ikut begitu. Nah kan kalau gimana lu nggak bisa kayak gini aku kagak tonjok lagi saya. Lu bilang gimana? Ya kan tadi bapak bilang iya kan saya bilang saya tuh nggak ngakuin, tapi bapak nyuruh bilang saya ngakuin. Saya serah bapak. Ketika saya pakai lakban, kondisi saya udah habis, saya pun nggak kuat. Akhirnya saya ngomong iya Pak ya, terserah bapak aja dah. Saya jujur salah, saya bohong salah. Lu ngelakuin kagak? Nah, tapi bapak nanya saya ngelakuin enggak? Saya bilang kagak. Tapi bapak malah nyuruh saya ngelakuin. Berarti saya dianggap apa sih gitu. Oke, itu tadi adalah pengakuan Syahrial kepada tim kita juga saat dirinya mengaku mendapatkan penyiksaan. Sayangnya kita belum bisa konfirmasi ke pihak kepolisian karena belum ada yang tersambung teleponnya sampai saat ini. Tapi kita harus juga memisahkan bagaimana persidangan akhirnya menjatuhkan 8 tahun penjara dan 7 tahun penjara terhadap kelima terpidana ya. Ada 2 lagi yang masih diproses ya. Kedua pendidik dari JIS itu masih dalam proses. Saya ingin mendengarkan dulu Mbak Erlinda. Ketika memang ada daerah yang cukup sensitif dalam hasil atau fakta yang ada di persidangan soal apakah ada sebenarnya penyiksaan atau tidak, karena sudah mulai tersebar ini tidak ada sebenarnya sodomi, dan apa yang bisa dikuatkan oleh KPAI? Yang dikuatkan adalah kami kan tidak hanya sendiri di sana. Kami di sini ada kalau di pihak kepolisian juga di situ kan ada wasidik ya, yang memang menyidik tentang pihak kepolisian sendiri, ataupun ada propam juga. Mereka juga kan yang mengawasi kinerjanya polisi sendiri, ataupun mungkin dari Kompolnas pun juga kan itu mereka juga memantau dan mengawasi. Tapi yang di sini akan saya ungkapkan juga bahwa berdasarkan dari putusan majelis, bahwa majelis mengatakan majelis memanggil dan mendapatkan hasil keterangan dari visum dari tersangka juga bahwa tidak ditemukan tindakan kekerasan di situ. Dan ini saya tidak untuk mengomentari karena saya hanya menyomot saya hanya mengkutip dari pernyataan dari majelis yang terhormat tadi seperti itu. Dan di sini saya akan katakan bahwa kalaupun misalnya diduga keras ada tindakan penyiksaan oleh oknum polisi, itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Mungkin saja oknum polisi ini tidak sabar dalam mencari penyidikan, dan ini juga harus dijadikan sebuah pembelajaran untuk semuanya. Tapi kami katakan bahwa terjadi tindakan kekerasan seksual di sini berdasarkan majelis hakim 5 majelis hakim tadi siang yang menyatakan bahwa terbukti dengan sah berdasarkan alat bukti hukum yang ada dan keterangan-keterangan bukan keterangan pendukung tapi keterangan yang kuat ya, termasuk dari psikologi dan yang lainnya, bahwa jelas kita harus bisa menghargai, kita juga harus bisa, dan kita di sini mungkin mengapresiasi juga kepada semua pihak ya, karena tidak hanya KPAI, di sini ada Komisi Yudisial, di sini juga ada kita berterima kasih juga kepada DPR ya, kita berterima kasih juga yang juga mendorong untuk kita kan dalam rangka penegakan proses keadilan. Saya akan tanya nanti bagaimana sulitnya kemudian memasukkan ini ke dalam persidangan pengadilan. Tapi saya juga ingin mengklarifikasi Mas Patra terkait dengan dugaan penyiksaan yang mungkin mempengaruhi kesaksian dari klien-klien Anda. Ini sudah ada Pak Roni Sompi selaku Kepala Divisi Humas Polri. Pak Sompi, selamat malam. Selamat malam. Bagaimana Mbak? Pak Roni, ini ada, tadi kita baru saja memberikan informasi ada kesaksian dari salah satu terpidana pelaku sodomi JIS yang mengatakan mendapat dugaan penyiksaan dari penyidik. Benarkah ada informasi soal itu Pak?
seharusnya pada saat sedang dilakukan pemeriksaan atau proses penyidikan di tingkat Polda Metro Jaya, itu kan bisa para tersangka ini ketika mereka masih status tersangka, kan mereka didampingi pengacara juga. Ya. Harusnya kan mereka bisa langsung komplain. Juga ada pra-peradilan yang bisa mereka gunakan untuk melakukan komplain. Baik. Ya. Kalau sekarang ini kan sudah dalam tahap Vonis. putusan ya, vonis. Ya, Polri tentu saja sangat terbuka kepada kritik, masukan, komplain. Tapi kan ada tahapannya. Oke, ketika Pak komplain Roni. itu, ya. Mohon maaf, ini Mas Kata langsung bisa berbincang dengan Pak Roni. Salah satu komplain yang bisa diajukan. Selamat malam Pak Roni. Iya, selamat malam. Bagaimana kebetulan Pak Roni ya, ini kami ini menangani perkara ini itu setelah perkaranya dilimpah ke pengadilan Pak Roni. Jadi awalnya pengacaranya berbeda dengan tim kuasa. Nah, namun kami apresiasi pada saat itu pernah ada ya dari tim kepolisian, katanya dari Paminal atau dari Propos datang pada waktu ada persidangan. Nah, saya jelaskan kepada petugas pada waktu itu, kalau memang klien kami mau diperiksa, jangan pas mau sidang, tapi kami tunggu di Cipinang biar bisa diperiksa dengan baik. Nah, kami janjian pada hari Jumat pada waktu itu. Namun setelah ditunggu sampai jam 6, ya itu tidak datang. Satu. Yang kedua, karena ada dua keterangan berbeda ini Pak Roni. Yang pertama, para terdakwa itu mengaku disiksa. Tetapi saksi verbalisan dari pihak kepolisian sudah dipanggil juga di persidangan menyampaikan tidak ada penyiksaan, kan begitu. Nah, itu. Tetapi kan fakta juga ada satu orang namanya Azwar, Pak Roni, itu kan meninggal pada waktu diperiksa di kepolisian, Pak Roni. Nah, yang kami tahu informasinya, orang tuanya tidak mau kalau diotopsi. Nah, oleh karena itu demi hukum Pak Roni, ya demi hukum, tentu saja kami mohon bahwa untuk apakah benar ya dugaan penyiksaan di Polda itu terjadi atau tidak, ya itu kan demi hukum bisa dilakukan otopsi terhadap jenazah Azwar. Nah, tentu kami harapkan dan juga masyarakat harapkan otopsi ini dilakukan ya secara transparan. Ya, oleh karenanya kami berharap ini karena ada Pak Roni di sini juga memberikan perhatian, ya kami mohon kepada pihak kepolisian untuk melakukan demi hukum otopsi terhadap Azwar yang dilakukan secara transparan. Termasuk jika perlu ya ahli forensik di luar dari Rumah Sakit Bayangkara juga dilibatkan, begitu Pak Roni. Tanggapannya nanti Pak Roni setelah jeda pariwara berikut kita akan dengarkan tanggapannya sesaat lagi. Baik.